Simamora dari Prodi Vokasional Informatika 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kimia tentang sifat-sifat unsur periodik. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sifat periodik, yaitu sifat yang berubah secara berurutan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan satu periode atau dari atas ke bawah disebut dengan satu golongan. Seperti pada tabel periode ini, yang atas sampai bawah disebut dengan periode, yang bagian kanan sama kiri disebut dengan golongan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jari-jari atom. Pertama, pengertian dari jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit elektron keluar. Besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang untuk unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Untuk unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari ion bermuatan sama cenderung semakin besar. Sebagian pertambahan kulit elektron dalam periode pada deretan ion isoelektronik. Spesies dalam jumlah elektron sama dengan konfigurasi elektron sama seperti O pangkat 2, F minus, Na plus, Mg 2 plus, dan Al 3 plus dengan 10 elektron. Semakin besar muatan ion, maka semakin kecil jari-jari ion, namun semakin besar muatan ion, maka semakin besar jari-jari ion. Yang kedua yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Hubungan energi ionisasi dengan nomor atom adalah dalam satu golongan, yang golongannya yang terdiri dari sini, ini dinamakan golongan, yang baris ini dinamakan golongan. Dari atas, energi ionisasinya semakin kecil. Kedua, dalam satu periode ini disebut dengan periode. Semua disebut dengan periode. Dari kanan ini energi ionisasinya semakin cenderung bertambah. Besar kecil energi ionisasi tergantung pada besar gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan semakin kuat gaya tarik inti, semakin besar energi ionisasinya. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Oleh karena itu, energi ionisasinya berkurang. Dalam satu periode, yang kiri ke kanan, jari atomnya berkurang, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Oleh karena itu, energi ionisasinya semakin bertambah. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Pengertian dari afinitas elektron adalah kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Jika kuantitas perubahan energi bertanda positif, terjadi penyerapan energi. Sedangkan jika bertanda negatif, terjadi pelepasan energi. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil dan
dengan banyak pengecualian. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan sampai golongan 7A, afinitas elektron cenderung semakin besar dengan banyak pengecualian. Jadi, yang disebut dengan golongan 7A ini disebut dengan golongan 7A. Dari atas sampai ke bawah, afinitasnya semakin besar dengan banyak pengecualian ya. Jadi, yang keempat yaitu keelektronegatifan. Pengertiannya adalah ukuran kemampuan satu atom dalam sebuah molekul keadaan berikatan untuk menarik elektron kepadanya. Semakin besar elektronegativitas, semakin mudah tersebut menarik elektron kepada dirinya sendiri. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, elektronegativitasnya semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri sampai ke kanan, elektronegativitasnya semakin cenderung dan semakin besar. Yang kelima yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat non-logam tergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron, dan semakin berkurang sifat logamnya. Yang keenam adalah kereaktifan. Kereaktifan adalah suatu unsur tergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron dari kiri ke kanan dalam satu periode. Mula-mula kereaktifannya menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Nah, ini disebut dengan golongan 7A ini. Ini disebut dengan golongan 7A. Kereaktifannya menurun hingga bertambah. Ketika golongan ini ke 7A, maka golongannya akan bertambah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang menjanggal dalam hati, saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.